Yo, selamat datang di Free Channel. Kali ini gue akan membahas manga terbaru Jujutsu Kaisen pada chapter 147. Oke, langsung saja. Pertama, pada chapter sebelumnya kita mendapat penjelasan lebih dalam lagi mengenai aturan dan serba-serbi dari The Cooling Game. Lalu di akhir, para MC kita Yuji, Yuta dan kawan-kawan juga sudah mulai bergerak. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan diperlihatkannya seorang tokoh baru bernama Takaba Fumihiko, yang mana dirinya merupakan player The Cooling Game yang diduga memiliki teknik kutukan seperti Nanamin. Lalu seperti yang gue spoilerkan di video sebelumnya, chapter kali ini hanya akan berfokus pada Yaga dan juga Panda. Oke, langsung ke cerita. Panel pertama dibuka dengan cukup memilukan terkait dengan apa yang akan terjadi pada chapter 147 ini, di mana di sana terlihat Panda kecil dan Yaga yang sedang berpegangan tangan. Cukup menyiratkan hubungan mereka sebagai dalam tanda kutip ayah dan anak. Lalu berikutnya masuk ke cerita, kita diperlihatkan Yaga yang sedang dikurung di suatu sel tahanan. Di sana terlihat Yaga juga sedang diinterogasi oleh Gakuganji. Di sana Gakuganji bertanya-tanya tentang apa sebenarnya eksistensi si panda ini. Di sini Gakuganji juga membandingkan teknik milik Yaga dengan Kokichi Muta, anak kelas 2 di Jujutsu Kyoto yang telah mati. Ia memiliki teknik kutukan yang hampir serupa dengan Yaga, yaitu dirinya bisa membuat boneka terkutuk yang bergerak dengan kehendaknya sendiri. Namun dengan teknik kutukan milik Kokichi, boneka-boneka yang ia ciptakan tetap memerlukan suplai energi kutukan dari dirinya yang asli. Sedangkan Yaga, boneka terkutuk yang ia ciptakan selain memiliki kepribadiannya sendiri, boneka tersebut juga bisa memproduksi energi kutukannya sendiri tanpa mengambil dari Yaga yang merupakan penciptanya. Dan ya, dengan ini gue baru sadar ternyata si Yaga ini sangat OP. Bahkan dengan kemampuan tersebut, saat ini Yaga juga diidentifikasikan sebagai penyihir Jujutsu tingkat spesial. Karena dengan kemampuan tersebut, Yaga dapat dengan mudah membuat sebuah pasukan yang cukup kuat dan cerdas tanpa mempengaruhi dirinya sama sekali, khususnya energi kutukan yang ia miliki. Contohnya, lihat saja betapa berbahayanya Panda ketika ia masuk ke dalam mode gorilanya, yang mana Panda hanyalah merupakan salah satu ciptaan Yaga. Jadi jika kita melihat dari sisi kekuatan, cukup masuk akal dan wajar untuk para petinggi Jujutsu was-was dan takut pada kekuatan Yaga ini. Karena salah-salah, Yaga dapat melakukan kekacauan seperti yang Geto palsu atau si Kenjaku lakukan. Atau bisa juga Yaga berpotensi akan dirasuki oleh Kenjaku. Maka dari itu, para petinggi ingin melenyapkan potensi kekacauan tersebut secepat mungkin. Tapi jika melihat dari sudut pandang cerita dan Yaga sendiri, gue rasa tentu saja Yaga tak mungkin iseng membuat kekacauan atau melakukan penyerangan ke organisasi Jujutsu dengan tekniknya. Lalu terkait dengan itu, di sini Gakuganji pun bertanya pada Yaga, bagaimana cara kerja tekniknya, atau khususnya bagaimana cara Yaga menciptakan boneka terkutuk yang dikenal sebagai panda ini. Tapi di sini Yaga menjawab bahwa dirinya pun tak tahu bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Lalu di panel berikutnya, terlihat Yaga sudah berada di luar penjara, dan terlihat ia sedang bersama dengan boneka terkutuknya yang lain bernama Takeru. Buat kalian yang tanya, bukannya si Yaga ini lagi di penjara, kenapa bisa ada di luar? Jujur di sini memang tidak dijelaskan, tapi menurut gue, berhubung percakapan antara Yaga dan Gakuganji ini hanya diperlihatkan sampai pertanyaan bagaimana cara kerja teknik Yaga saja, gue rasa di sini dengan Yaga yang tidak mau memberitahukan cara kerja tekniknya, Gakuganji mengancam Yaga kalau Panda berada dalam genggamannya. Karena perlu diketahui, ternyata saat ini Panda sedang dikurung di suatu tempat. Dan tentu sepertinya mengetahui hal tersebut, Yaga tak mungkin tinggal diam saja dan menunggu salah satu dalam tanda kutip anaknya dieksekusi. Ya, tapi terlepas dari itu, ini hanyalah opini gue semata. Oke, balik ke cerita. Di sini Takeru bilang kalau anak-anak yang lain juga khawatir pada Yaga karena saat ini Yaga tidak terlihat baik. Dan ya, tentu anak-anak yang dimaksud di sini adalah boneka-boneka terkutuk lain yang Yaga ciptakan. Tapi kemudian Yaga pun berkata pada Takeru untuk tidak mengkhawatirkannya, dan Yaga juga berpamitan kalau dirinya tidak akan pulang dalam waktu dekat. Jadi di sini diketahui kalau boneka-boneka terkutuk ini bersembunyi di sebuah hutan, di mana hutan tersebut dilindungi oleh barrier Master Tengen. Dan panel ini pun diakhiri dengan Yaga yang mengunjungi dalam tanda kutip para anak-anaknya untuk yang terakhir kalinya. Lalu di panel berikutnya, tak diduga Panda yang sedang ditahan ternyata diselamatkan oleh Atsuya Kusakabe, salah satu guru dari SMA Jujutsu Kyoto. Jadi di sini Kusakabe menyelamatkan Panda karena dirinya memiliki hutang pada Yaga.
Tapi perlu diketahui kalau Yaga tidak tahu Panda telah dibebaskan oleh Kusakabe. Lalu hutang apa yang dimaksud Kusakabe di sini? Jadi diceritakan kalau dahulu si Kusakabe ini memiliki seorang adik perempuan. Adik perempuan Kusakabe memiliki seorang anak bernama Takeru. Namun sepertinya si Takeru ini telah mati. Nah, karena hal tersebut, si adik Kusakabe ini jadi kehilangan niat untuk hidup. Dan di sini Kusakabe sepertinya meminta bantuan pada Yaga untuk mengembalikan eksistensi keponakannya, yaitu Takeru. Tapi tentu di sini Yaga juga memperingatkan kalau apa yang ia buat bukanlah Takeru, melainkan suatu eksistensi yang menyimpan informasi dari jiwa dan kepribadian Takeru. Tapi berhubung adik Kusakabe ini bisa dibilang sudah dead inside, jadi hal tersebut bukanlah sebuah masalah lagi. Dan akhirnya Yaga pun mempertemukan boneka terkutuknya dengan adik Kusakabe. Melihat boneka terkutuk tersebut memiliki kepribadian seperti anaknya, Takeru, adik Kusakabe pun tidak dead inside lagi dan tentu mulai memiliki semangat kembali. Dengan hal tersebut, Kusakabe pun sangat berterima kasih pada Yaga dan membayar hutangnya pada saat ini dengan membebaskan Panda. Dan lalu di sini Kusakabe juga berkata pada Panda kalau tujuan para petinggi menahannya adalah untuk memancing Yaga. Oke, lalu berikutnya panel pun kembali menyorot Yaga yang terlihat sedang berjalan untuk menjemput anaknya, yang tentu saja adalah Panda. Namun di tengah jalan, Yaga dicegat oleh seorang pria misterius dari organisasi Jujutsu. Di sini ia berkata, jika Yaga tidak ingin mati, dirinya harus mengungkapkan bagaimana cara kerja tekniknya. Namun Yaga hanya membalas dengan jawaban yang sedikit menyindir, kalau pria misterius tersebut terlihat sangat percaya diri hanya karena Gojo sudah tidak ada lagi. Namun di sini pria misterius itu pun menjawab, tentu saja dirinya percaya diri karena ia datang dengan shaman kelas atas yang lain. Siapa dia? Yap, sang kepala sekolah SMA Jujutsu Kyoto, Gakuganji. Lalu berikutnya terjadi pertarungan di sini, tapi sayangnya pertarungan tersebut tidak diperlihatkan karena pada panel berikutnya kita hanya melihat Gakuganji yang sudah cukup terluka dan Yaga yang sudah sekarat. Namun di saat-saat terakhirnya itu, Yaga justru malah memberitahukan cara kerja tekniknya pada Gakuganji. Jadi cara kerja teknik Yaga ini adalah dirinya dapat menduplikasi informasi dari sebuah jiwa dan memasukkan informasi tersebut ke inti boneka terkutuk yang ia buat. Namun untuk membuat boneka terkutuk seperti Panda, satu inti saja tidak cukup. Diperlukan 3 inti yang saling berhubungan dan membiarkan inti-inti tersebut saling mengawasi. Dan dengan hal tersebut, jiwa yang ada di dalam boneka tersebut pun akan stabil dan perlahan ego mereka akan terbentuk. Dan setelah 3 bulan penciptaan boneka tersebut, energi terkutuk perlahan-lahan akan mulai mengisi sendiri boneka tersebut tanpa campur tangan Yaga sebagai penciptanya. Maka dari itu, jika kalian ingat, Panda sendiri memiliki 3 inti. Dan dengan fakta tersebut, memang benar si Yaga ini memiliki potensi untuk menciptakan pasukan kuat di bawah kendalinya, walaupun prosesnya cukup ribet. Tapi terlepas dari itu, yang penting di sini kenapa Yaga memberitahu cara kerja tekniknya setelah ia akan mati. Padahal si pria misterius dan Gakuganji pun bilang kalau mereka tak akan membunuh Yaga kalau saja Yaga memberitahu cara kerja tekniknya sejak awal. Namun Yaga pun hanya menjawab kalau ini adalah kutukan darinya, kutukan yang Yaga beri spesial untuk Gakuganji. Apa artinya ini? Jelas jawabannya masih misterius, tapi kalau gue perlu beropini, menurut gue kutukan yang dimaksud Yaga di sini kemungkinan besar adalah kemarahan Gojo. Secara di sini posisi Yaga merupakan guru sekaligus orang dekat Gojo Satoru sejak dulu. Apalagi Yaga sendiri merupakan orang yang selalu mendukung tindakan-tindakan sesuka hati Gojo, dari mulai menampung Yuta hingga Yuji. Ya, jadi dengan diberlakukannya lagi eksekusi untuk Yuji, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Gojo kesal. Walaupun Gojo sendiri sudah mengantisipasi hal tersebut dengan dikirimnya Yuta untuk melindungi Yuji. Tapi ditambah dengan kematian Yaga dan tentu juga melukai hati salah satu muridnya, Panda, ini sudah lain cerita. Hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengundang murka Gojo. Jadi kemungkinan besar, jika Gojo sukses dibebaskan, sudah pasti membantai para petinggi Jujutsu masuk ke dalam daftar pekerjaan Gojo. Ya, tapi terlepas dari itu, ini semua hanyalah opini gue semata. Dengan insiden kematian Yaga ini, masih belum diketahui dampak apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah memang Yaga mengorbankan dirinya untuk memicu murka Gojo, atau Yaga memang memiliki maksud lain? Tulis di kolom komentar jika kalian punya opini sendiri. Lalu berikutnya, sekaligus hal yang cukup menyedihkan di sini, ketika Yaga tewas, di saat yang sama Panda sampai di tempat kejadian. Melihat kedatangan Panda, Gakuganji sudah bersiap untuk bertempur kembali.
Namun tanpa menghiraukan Gakuganji sedikit pun, Panda menghampiri Yaga dan mengangkat tubuhnya. Di sana Gakuganji juga bertanya pada Panda, kenapa Panda tidak membenci dan menyerangnya. Namun Panda pun menjawab kalau ia tahu Gakuganji hanyalah suruhan para petinggi Jujutsu saja. Dan Panda juga mengakui kalau hubungan Gakuganji dan Yaga tidaklah seburuk itu. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan sangat memilukan. Sesuai dengan judul chapter ini, bahkan seorang Panda pun dapat menangis. Chapter pun ditutup dengan tangis seorang anak yang kehilangan ayahnya tanpa sempat berbuat apapun, tanpa bisa melawan sedikit pun. Ya, jadi intinya kita tunggu saja Gojo membantai orang-orang kolot petinggi organisasi Jujutsu ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.